Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ade Mulyani dengan NIM B1B12309. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan laporan hasil praktikum kami dengan judul Analisis Proses Penyusunan Abdes di Desa Pematang Jering. Nah, laporan ini disusun oleh kelompok kami terdiri dari 9 anggota sebagai bagian dari mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Nah, di sini kami ditugaskan oleh dosen pengampu kami yaitu Bapak Alfa Beriansyah SIP MIP untuk menjelaskan atau mempresentasikan laporan praktikum kami ini secara individu, di mana penelitian ini dilakukan di Desa Pematang Jering. Nah, fokus utama kami adalah mempelajari proses penyusunan updates dan tantangan yang dihadapi serta upaya meningkatkan tata kelola keuangan di Desa Pematang Jering ini. Nah, sebelum kita masuk ke laporan praktikum ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu ABDES. Nah, untuk mengetahui apa itu ABDES, langsung saja kita masuk ke pengertian anggaran pendapatan dan belanja desa. Baik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018, anggaran pendapatan dan belanja desa atau yang disingkat dengan APDES adalah dokumen perencanaan keuangan tahunan desa yang mencakup rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dalam satu tahun anggaran. Ini artinya APDES itu rencana pemasukan dan pengeluaran anggaran pendapatan desa yang dilakukan setiap satu tahun sekali guna untuk menyejahterakan masyarakat. Nah, ABDES bertujuan untuk mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. ABDES disusun oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan disahkan melalui peraturan desa. Nah, kita telah mengetahui apa itu ABDES. Nah, sekarang kita lanjut ke laporan analisis kelompok saya. Nah, di sini yang melatar belakangi praktikum kami yaitu karena anggaran desa adalah alat penting dalam pengelolaan keuangan desa, di mana anggaran ini anggaran ini dapat membantu pemerintah membangun infrastruktur seperti pembangunan jalan atau pembangunan jembatan atau pembangunan-pembangunan lainnya guna untuk meningkatkan layanan publik dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun, penyusunan updates tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena prosesnya harus mematuhi prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Nah, mengapa kami memilih Desa Pematang Jering ini? Karena kami ingin mengetahui gimana sih transparansi dan akuntabilitas anggaran di Desa Pematang Jering ini, dan gimana sih partisipasi masyarakat terhadap updates ini? Apakah masyarakat terlibat dalam updates ini dan apakah anggaran ini sudah transparansi dan baik. Nah, laporan ini bertujuan untuk memahami secara langsung bagaimana sih Desa Pematang Jering melaksanakan proses-proses ini. Baik, berikutnya kita masuk ke permasalahan. Nah, dalam penelitian ini ada beberapa pertanyaan utama yang kami tanyakan kepada perangkat Desa Pematang Jering ketika kami wawancara. Nah, itu ada bagaimana sih langkah-langkah penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dilakukan? Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan anggaran pendapatan desa? Dan bagaimana sih pemantauan pelaksanaan APDES dilakukan di desa tersebut? Dan apakah ada pengawasan yang cukup? Serta apa saja tantangan yang dihadapi? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar penelitian untuk
kami menganalisis proses anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Pematang Jering ini. Nah, tujuan dari praktikum kami yaitu untuk memahami bagaimana pemerintah desa Pematang Jering menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa dan mengetahui bagaimana sih peran masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran dan mengevaluasi apakah pelaksanaan anggaran sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan proses pengelolaan anggaran di desa tersebut. Nah, baik masuk ke hasil praktikum. Hasil praktikum kami mengenai penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Abdes di desa Pematang Jering. Nah, hasil praktikum ini berdasarkan wawancara yang kami dapat dari perangkat desa di desa tersebut. Nah, ada proses penyusunannya. Proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dimulai jauh sebelum tahun anggaran yang akan datang. Ini maksudnya perencanaan dan proses anggaran tersebut direncanakan pada tahun ini, tahun 2024, dan akan dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang. Nah, proses ini diawali dengan musyawarah desa yang disingkat dengan Musdes yang berfungsi sebagai forum utama untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat. Dalam musyawarah desa ini, semua tokoh-tokoh masyarakat berkumpul untuk memberikan masukan atau input dan mengetuk prioritas pembangunan. Ini menentukan pembangunan mana yang urgent, yang harus dibangun segera. Nah, keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah desa ini harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah desa yang disingkat dengan RPJMDes untuk memastikan bahwa setiap pembangunan terintegrasi dengan visi jangka panjang desa. Nah, setelah musyawarah desa yang panjang, dibentuklah tim klarifikasi dengan tim verifikasi. Tim ini berfungsi untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah desa dan tidak melampaui batas kemampuan keuangan desa. Nah, kita masuk ke pelaksanaan anggaran pendapatan desa. Nah, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa ini dilakukan setelah APBDes disahkan. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran tersebut. Pengawasannya yang ketat sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Dalam hal ini, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan masyarakat berperan aktif dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran. Namun, kami juga mengetahui tantangan yang dihadapi di desa ini, terutama seperti faktor cuaca dan yang dapat menghambat proyek dan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang sebagaimana yang dijelaskan oleh perangkat desa di Desa Pematang Jering ini. Oleh karena itu, perencanaan yang fleksibel sangat diperlukan untuk mengantisipasi masalah faktor cuaca ini. Baiklah, kita lanjutkan hasil praktikum yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, mohon maaf sebelumnya, di PowerPoint saya terdapat kesalahan yang seharusnya ini lanjutan dari hasil praktikum, tapi judul besarnya yaitu hasil data. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Nah, di sini kelanjutannya yaitu ada penata usahaan keuangan desa.
Nah, penatausahaan keuangan desa ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah efisien dan transparan. Desa Pematang Jering telah mengadopsi sistem keuangan desa, yaitu Siskedes, sistem keuangan desa. Dengan menggunakan sistem keuangan desa ini, pengelolaan keuangan dilakukan secara online, yang mana dapat memudahkan pencatatan dan pelaporan setiap transaksi keuangan. Hal ini juga membantu mengurangi kesalahan administrasi dan mempermudah proses pelaporan keuangan. Nah, yang selanjutnya yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban. Nah, di pelaporan dan pertanggungjawaban ini, setiap akhir tahun pemerintah desa wajib menyusun laporan keuangan yang menggambarkan realisasi penggunaan anggaran, yaitu rincian-rincian penggunaan anggaran yang ada di Desa Pematang Jering. Nah, laporan ini disampaikan kepada masyarakat dan pihak terkait untuk menjaga transparansi APBD di Desa Pematang Jering ini. Nah, selain itu, laporan pertanggungjawaban juga menjadi sarana evaluasi bagi pemerintah desa untuk memperbaiki pengelolaan anggaran di masa mendatang. Nah, yang terakhir ada prinsip-prinsip pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa harus mengutamakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta tertib dan disiplin anggaran. Nah, transparansi tersebut mencakup semua informasi anggaran yang ada di desa Pematang Jering tersebut dibuka ke publik melalui forum desa, dan juga di desa Pematang Jering merincikan anggaran-anggaran anggaran-anggaran pembangunan desa yang telah dilakukan pada tahun ini, seperti memasang baliho di depan desa dan memajangkan rincian-rincian agar masyarakat desa tersebut dapat mengetahui bahwa anggaran ini dirincikan dengan jelas dan transparan. Nah, yang kedua yaitu akuntabilitas. Setiap pengeluaran harus disertai laporan dan pertanggungjawaban. Nah, Desa Pematang Jering ini telah melakukan laporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan setiap akhir tahun, yang akan dilaporkan dan dijelaskan kepada masyarakat. Nah, yaitu yang selanjutnya partisipasi masyarakat. Nah, di sini masyarakat juga harus terlibat berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk memberikan saran, prioritas, dan menentukan pembangunan mana yang harus diprioritaskan. Terus yang selanjutnya terakhir yaitu disiplin anggaran. Disiplin anggaran ini yaitu anggaran hanya digunakan untuk kegiatan yang sudah dirancang dan tidak disalahgunakan oleh pihak desa. Contoh konkretnya yaitu seperti pemerintah desa kan laporan anggaran di awal dan di akhir tahun anggaran tersebut. Baik, itulah yang kami dapat dari hasil observasi atau wawancara langsung kepada pemerintahan dan perangkat desa Pematang Jering. Nah, secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwa penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Pematang Jering ini sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan disiplin anggaran. Meskipun tantangan dalam pelaksanaan anggaran tetap ada, eh, dengan pengawasan yang ketat dan penggunaan teknologi informasi, proses pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat oleh pemerintah desa tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, dan saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Alfa Beriansyah, yang telah memberikan materi dan pembelajaran mengenai tata kelola keuangan pemerintahan ini selama mata kuliah ini berjalan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam laporan dan tutur kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.